Selamat pagi keluarga damai, bersyukur kita masih bisa memasuki hari yang baru dan kembali mengikuti program Samas. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru pemberian Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan baru. Kembali kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk mengerti, menyimpan firman Tuhan, dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Samas kita hari ini saya beri judul Maju Tak Gentar. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13-31. Namun saya akan membacakan ayat 17-20. Dimohon Bapak Ibu serta Saudara membacanya dengan lengkap. Kisah Para Rasul 4 ayat 17-20 demikian bunyinya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Keluarga damai, bulan Agustus yang lalu kita baru saja merayakan HUT ke-76 kemerdekaan negara kita tercinta. Tentu kita masih ingat pelajaran sejarah bagaimana perjuangan para pahlawan dalam memperebutkan kemerdekaan. Dengan berani dan semangat maju tak gentar, para pahlawan berjuang melawan penjajah. Meskipun mereka tahu risikonya, mereka tahu harga yang harus dibayar. Bisa tertangkap, ditawan, bahkan disiksa. Atau nyawa melayang alias gugur dalam medan perang. Semangat maju tak gentar ternyata juga ada pada diri para rasul dalam melanjutkan misi Kristus, mewartakan Injil Kristus. Mereka juga menghadapi tantangan dan bahaya, ancaman, hukuman, bahkan pembunuhan. Mari kita mempelajari kisah para rasul. Kisah para rasul ditulis dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi yang telah menolak dan menyalibkan Tuhan Yesus melanjutkan pemberontakan mereka terhadap Allah dengan menolak Injil tentang Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga, seperti yang telah diberitakan oleh para rasul. Dan sampai puncaknya pada usaha orang-orang Yahudi untuk membunuh Rasul Paulus ketika berkunjung ke Yerusalem. Kisah Para Rasul 4 merupakan kisah bagaimana jemaat mula-mula mulai menghadapi tantangan dalam melaksanakan misi Kristus. Mereka berada dalam situasi yang sulit, dimulai dari kisah penangkapan Petrus dan Yohanes setelah menyembuhkan orang yang lumpuh. Mereka ditangkap dan diancam, dibungkam untuk tidak lagi berbicara. Namun mereka dengan berani dan semangat maju tak gentar, tetap berani bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias satu-satunya, bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Keluarga damai, bila kita renungkan apa yang membuat Petrus dan Yohanes serta para rasul yang lain tetap semangat maju tak gentar memberitakan Injil, meskipun mereka menghadapi ancaman atau bahaya. Jawabannya ada di ayat yang ke-31, demikian bunyinya. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, Roh Kuduslah yang memampukan mereka. Roh Kudus yang menolong mereka untuk berani bersaksi. Roh Kudus yang memberikan mereka kemampuan kepada para rasul
Para rasul yang berasal dari latar belakang yang orang biasa dan tidak terpelajar, dari golongan nelayan, pemungut cukai, tetapi dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga membuat para pemimpin Yahudi, tua-tua dan para ahli Taurat terheran-heran akan keberanian dan kemampuan mereka. Di ayat 13 menyaksikan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Roh Kuduslah yang membuat mereka memiliki semangat maju tak gentar. Meskipun pada ayat 17-18 yang kita baca, mereka diancam dan dilarang. Bahkan mereka dibungkam untuk tidak berbicara dan mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi dengan semangat dan berani, Petrus dan Yohanes menjawab mereka di ayat 19. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Petrus dan Yohanes lebih taat kepada Allah. Roh Kudus membuat mereka mampu berdoa untuk orang lain, seperti yang tertulis di ayat 23 dan 24. Bahkan mereka berdoa untuk jemaat. Di ayat 29, berikanlah kepada hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah mujizat. Mereka berdoa bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk jemaat, untuk orang lain. Keluarga damai, bagaimana dengan kondisi pelayanan kita saat ini? Apakah Anda dalam kondisi yang sulit menghadapi tantangan, ancaman dalam pelayanan? Atau mungkin tidak hanya menghadapi ancaman, tetapi tidak dihargai dalam pelayanan, diremehkan, ditentang, bahkan dibungkam karena kita melakukan yang benar. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda terpikir untuk meninggalkan pelayanan dan kehilangan semangat? Mari kita belajar dari renungan kita hari ini. Mari belajar dari para rasul yang menghadapi tantangan lebih berat dari kondisi kita. Jangan terpaku pada tantangan dan kesulitan yang ada. Mari kita ingat akan janji Tuhan, memberikan Roh Kudus. Tuhan yang berjanji memberikan Roh Kudus dan memperlengkapi para rasul, Tuhan juga yang memperlengkapi dan menolong kita yang mau melayani. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh diingatkan kembali. Seperti para rasul yang maju tak gentar di dalam melaksanakan tugas dan pelayanan, di dalam memberitakan Injil. Kiranya semangat maju tak gentar para rasul juga menjadi semangat kami di dalam melanjutkan kehidupan pelayanan kami. Dalam setiap tantangan yang kami hadapi, biarlah kami terus mengingat Tuhan yang memberikan Roh Kudus kepada para rasul, Tuhan juga yang memberikan Roh Kudus itu kepada kami. Karena itu mampukan kami ya Tuhan untuk tetap memiliki semangat, untuk tetap ingat akan janji dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.